Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Lopa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang perkelahian antar pelajar. Nah, apa itu perkelahian antar pelajar? Perkelahian antar pelajar adalah suatu tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lainnya yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Nah, sementara dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Nah, secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Ini adalah contoh perkelahian pelajar dan tawuran pelajar. Apa sih faktor penting adanya perkelahian pelajar? Faktor penting adanya perkelahian pelajar antara lain yang pertama, rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Nah, di Indonesia ini banyak yang menyetujui pendapat ini. Misalnya, anak nakal ditaruh di pesantren agar imannya menetap sehingga tidak nakal lagi. Nah, yang kedua ada labeling. Nah, labeling itu adalah adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Nah, jika seorang pelajar sering dilabeli sebagai pelajar nakal oleh banyak pihak, maka label tersebut merasuk di dalam dada, akibatnya jadilah pelajar yang nakal. Ikhtiar mencegah pelaku menyimpang. Nah, ada beberapa cara upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya sehingga optimal menemukan jati dirinya oleh orientasi hidup yang dituju serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Nah, yang kedua itu ada wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antara keluarga begitu berjalan baik, jaga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. Begitu juga jika anak berada dalam asrama atau tempat tertentu. Penanganan pelajar yang menyimpang. Nah, ada beberapa penanganan pelajar yang menyimpang. Yang pertama, kasih kepercayaan. Nah, sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak yang mau membantunya, seperti wali kelas, guru BP, guru agama, dan lainnya. Mereka para pelajar yakin akan ditolong dan tidak akan dibohongi. Jika pelajar itu lebih memilih pihak luar, ya tidak apa-apa, karena biasanya pihak dalam ada kepentingan lain atau tidak tulus untuk menolongnya. Nah, yang kedua itu kemunian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Buat pelajar atau remaja, urusan membantu ya membantu saja, tidak perlu ditambahi kata tetapi. Sebab itu pelajar lebih percaya teman-temannya sendiri jika menghadapi problem, meskipun terkadang nasihatnya tidak utuh dan solusi bersifat parsial atau sepotong-sepotong. Nah, yang ketiga itu ada kemampuan mengerti dan menghayati. Nah, kemampuan mengerti dan menghayati ini adalah perasaan pelajar atau remaja disebabkan posisi yang berbeda antara anak-anak pelajar dengan orang tua. Nah, orang dewasa. Sulit bagi orang dewasa berempati kepada pelajar karena kepentingan yang lebih susah dikalahkan. Biasanya orang dewasa merasa lebih unggul dan kurang menghargai posisi pelajar. Selanjutnya kita akan membahas materi miras, minuman keras. Nah, apa itu miras? Miras itu adalah khamar. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Nah, ada beberapa jenis khamar, yaitu alkohol, yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, seperti diinfeksi,
pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Nah, jenis-jenis obat psikotropika dan narkotika meskipun tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan sebab dampak negatif sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semua. Cara kita bersikap terhadap khamar, yaitu tidak coba-coba memakai atau meminum khamar karena bahaya dan mudaratnya sangat besar baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan khamar, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib, semua itu adalah rejis, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis. Nah, yang selanjutnya itu mengedepankan pola hidup bersih lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat, drastis, tetapi menjaga akalnya agar tetap sehat, tidak dikotori dengan khamar, mencari rezeki yang halal dan berkah, serta timbulnya kesadaran sendiri untuk menjalankan aturan agama secara baik dan benar. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang narkoba. Nah, apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari nar, narkoba, ko, psikotropika, dan ba, bahan-bahan adiktif. Misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Nah, narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sinetis maupun semi-sinetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dengan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sinetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba itu sendiri adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Nah, penyalahgunaan narkoba ini merupakan gangguan perilaku dan perbuatan antisosial seperti berbohong, membolos, malas, mencuri, melanggar aturan, tidak disiplin, merusak, melawan orang tua dan guru, suka mengancam dan berkelahi, sehingga mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan bagi banyak pihak. Ada beberapa jenis narkoba yang salah digunakan. Yang pertama itu jenis narkotika. Nah, jenis narkotika ini yang pertama ada morfin, yaitu alkoida yang terdapat dalam opium yang berbentuk serbuk putih, sejenis analgesic yang kuat khasiatnya, tidak berbau, berbentuk kristal berwarna putih, bisa berubah warnanya menjadi coklat. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin. Nah, yang kedua itu ada putau, yaitu nama jalan dari heroin, warna putih dan rasa pahit jika disalah digunakan. Di pasar gelap, heroin di pasaran dalam beragam bentuk yang dicampur dengan bahan lainnya seperti gula, coklat, tepung, susu, dan lainnya. Nah, yang kedua itu ada jenis psikotropika. Nah, jenis psikotropika ini ada amfetanisme dan ATS adalah
stimulan susulan syaraf pusat seperti kokain, kafein, nikotin, dan zaitin. Semua bahan tersebut digunakan manusia sebagai sarana mengatasi ketenangan jiwa. Nah, yang ada sabu-sabu. Sabu-sabu itu adalah nama lain dari amfetamin. Selanjutnya itu jenis zat adiktif. Nah, jenis zat adiktif itu yang pertama itu ada nikotin. Ia berbagian dari tembakau, seperti satu batang rokok terdapat 11 mg nikotin, sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan saraf pusat. Selain nikotin, daun tembakau terdapat ratusan zat lainnya, misalnya tar. Nah, yang kedua itu ada alkohol. Di dalamnya ada etanol. Kadar alkohol diperoleh dari fermentasi. Di antara alkohol yang sangat beracun adalah metilin alkohol. Nah, ada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah. Yang kedua, temu, kendali, dan kembangkan daya, minat, dan bakat serta hobi kalian. Dan yang terakhir itu, setiap orang memiliki problem sendiri. Hadapi dan cari solusi dengan benar. Jangan malah dihindari dan lari dari masalah, apalagi pelarian ke narkoba. Nah, harus memiliki teman akrab itu pilihan. Hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri pertemanan, padahal jenis itu tidak benar dibuai oleh ajakan, bujukan, dan paksaan teman.